Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Insanu Madani dengan NIM 221091700008. Saya dari Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sutomo. Baiklah, di sini kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bu Istiqomah Rahmawati, Eskomemko, izinkan saya mempresentasikan mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul menulis. Untuk teman-teman, pasti sudah sering dengar kan apa itu menulis? Pasti kata menulis sudah tidak asing lagi untuk didengar. Izinkan saya mempresentasikan, menjelaskan apa yang saya ketahui tentang menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan menyampaikan pesan oleh penulis melalui tulisan. Menulis juga merupakan salah satu berbahasa yang produktif melalui tulisan. Menulis juga merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Menulis juga tentunya harus memiliki keterampilan yang khusus, di mana kita harus bisa mengaplikasikan sebuah tulisan itu supaya tulisan yang kita baca oleh pembaca menarik untuk dibaca. Perlu kita ketahui nih, saat menulis, biasanya penulis harus memperhatikan baik yang mana perasaan pembaca. Penulis hendaknya tidak menyulitkan pembaca. Penulis harus memiliki pemahaman tata bahasa yang baik, penguasaan ejaan, seperti diksi, penyusunan kalimat, dan sebagainya. Gimana sih cara kita memulai menulis? Apa saja sih langkah-langkah yang harus kita mulai sebelum kita menulis? Di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum kita menulis. Yang pertama, penulis harus menentukan tema dan topik apa yang akan ditulisnya. Penentuan tema dan topik sebelum kita memulai menulis merupakan salah satu hal yang memudahkan penulis ketika kita ingin menuliskan apa yang akan kita tulis nanti. Selain itu, penulis juga akan lebih tahu dan lebih mudah apa saja yang akan kita tulis nantinya. Yang kedua, penulis harus mengenali informasi apa saja yang ingin ditulisnya nanti. Menulis merupakan kegiatan berbagi informasi. Untuk itu, mengenali dan menguasai informasi apa saja yang akan kita tulis, yang akan kita bagikan kepada halayak merupakan bagian dari mutlak yang harus kita lakukan agar kita memahami apa yang akan kita tulis dan memperkaya informasi yang akan disebarluaskan nantinya. Penulis juga harus memperbanyak bacaan mengenai informasi apa saja yang akan ditulisnya. Yang ketiga, penulis juga harus membuat terlebih dahulu kerangka karangan. Kerangka karangan merupakan garis-garis besar dari karangan tersebut. Kerangka karangan dibuat untuk membantu penulis untuk memperkembangkan karangannya. Selain itu, kerangka karangan ini berfungsi untuk memudahkan supaya si penulis ini tidak kehilangan ide saat dia memulai tulisannya. Yang keempat, penulis mulai menulis sesuai dengan tema, jenis artikel, dan topiknya. Pada sesi ini, penulis tinggal mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka karangan yang sudah dibuatnya. Nah, itulah keempat langkah sebelum kita memulai membuat tulisan. Sekarang, saya ingin membahas tentang jenis-jenis karya tulisan. Apa aja sih jenis-jenis karya tulis itu? Mari kita bahas. Secara bentuk dan sifat tulisan, jenis karya tulis dibagi menjadi 3 jenis, yakni karya ilmiah, karya sastra, dan karya tulis populer. Mari kita bahas mengenai karya tulis ilmiah terlebih dahulu. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang ditulis berdasarkan pengamatan dan menganut kaidah yang bersifat ilmiah. Artikel ilmiah bisa berupa dengan karya ilmiah, jurnal ilmiah, esai ilmiah, dan sebagainya, ataupun seperti makalah. Contoh karya ilmiah terdapat berupa proposal penelitian, laporan penelitian, esai ilmiah. Nah, selain karya tulis ilmiah, ada juga nih karya sastra. Karya sastra merupakan suatu karya yang ditulis melalui imajinasi pengarang. Artikel sastra bisa berupa cerpen, puisi, prosa, cerita bersambung, ataupun cerita pendek dan sebagainya. Karya sastra merupakan penaung imajinasi yang dihasilkan oleh sebuah tulisan, yang dimana biasanya tuh oleh si penulis itu dihasilkan melalui imajinasi-imajinasi dan dituangkan suatu tulisan yang berbentuk seperti cerpen, puisi, ataupun sejenisnya. Nah, ada 5 jenis nih karya sastra genre. Yang pertama itu ada puisi, ada prosa, drama, film, dan komik. Nah, mari kita bahas salah satunya, yaitu puisi. Puisi merupakan salah satu kegiatan jenis karya yang mengutamakan keindahan bentuk, jenis,
bunyi, dan kepadatan maknanya. Biasanya nih, puisi ditulis dengan makna, teknik khusus penulisan puisi. Teknik tersebut dihadirkan agar puisi tersebut menarik perhatian si pembaca. Nah, selain puisi ada juga nih prosa. Apa sih prosa itu? Prosa merupakan karya sastra imajinatif yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Tentu saja bahasa prosa dan bahasa puisi itu berbeda. Prosa dibentuk dalam suatu dua unsur, yakni unsur intriksi dan unsur ekstriksi. Nah, jenis yang terakhir ini ada jenis karya tulis populer. Karya tulis populer merupakan suatu kegiatan tulisan yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun sebuah elektronik. Biasanya nih karya tulis populer memiliki makna yang berbeda dengan karya tulis ilmiah dan karya sastra. Contoh karya tulis populer ini bisa dengan berita, opini publik, esai populer, sinopsis, resensi, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh tentang sinopsis. Apa sih sinopsis itu? Sinopsis merupakan suatu ringkasan cerita keseluruhan dari sebuah karya tulisan. Sinopsis pada umumnya itu ada di novel, film, sinema elektronik, dan lagu. Biasanya nih ya, sinopsis itu kita bisa menemukannya di novel di bagian belakang. Itu yang dinamakan sinopsis. Sinopsis ini dibuat untuk mengetahui sebelum si pembaca ini membeli buku tersebut. Selain sinopsis, ada juga saya ambil contoh esai populer. Umumnya esai merupakan pemaparan sub keilmuannya tertentu. Esai populer bersifat menginfokan. Cukup sekian dari saya, Natasha Insanumadeni. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, termasuk untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.